Halo guys, ketemu lagi dengan gigi saya BFGM. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Kita kembali lagi akan membahas tim nasional. Kali ini dalam persiapan timnas U23 menuju Piala Asia U23 di bulan April nanti ya guys ya. Jadi ada informasi yang beredar bahwa tim nasional U23 ini sedang dalam masa persiapan dan juga akan melakukan training camp. Tapi ada informasi-informasi yang beredar bahwa klub-klub Liga 1 agak sedikit belum memberikan izin kepada pemain-pemain U23 yang diproyeksikan untuk Piala Asia nanti. Dan ada dua klub yang hari tanggal 19 informasinya menolak, dalam artian untuk mengirim pemain timnas U23. Nah, kita akan membahasnya, apa bisa klub itu menolak dan juga target yang diberikan oleh PSSI, Ketua Umum PSSI Erick Thohir kepada Sintayong untuk meloloskan Indonesia U23 di 8 besar Piala Asia nanti di Qatar. Dan juga Sintayong menimpalinya akan memberikan posisi di semifinal jika pemain atau ada beberapa pemain yang memang yang ingin sekali dibawa oleh Sintayong, tidak boleh enggak ya, dalam artian Sintayong ingin sekali pemain itu ada di timnas U23. Nah, kita akan membahasnya dan juga bagaimana skuad U23, komposisinya seperti apa, kita akan coba analisis. Kita lanjut guys. Ya, ini kita masuk ke artikel ya, artikel bolasport.com Senin 19 Februari. Ada informasi di sini dua klub ya guys ya, dua klub Liga 1 ya, lantang tolak lepas pemain ke timnas U23 Indonesia. Bagaimana sebenarnya komunikasi PSSI? Nah, disinilah jangan sampai kita punya target 8 besar ya untuk lolos dari babak grup Piala Asia U23 tapi pemain-pemainnya pincang gitu kan. Jadi harus rata itu, dalam artian seimbang dari target yang kepada Sintayong untuk lolos ke 8 besar ataupun semifinal, tapi pemainnya itu harus lengkap gitu. Bagaimana caranya? Yaitu komunikasi antara PSSI. Makanya di sini ada pertanyaan di artikel ini, bagaimana sebenarnya komunikasi PSSI? Apakah udah komunikasi atau belum? Gitu kan. Memang secara aturan gitu ya, ini bukan laga ataupun dianggap laga FIFA matchday ataupun yang resmi gitu ya, dalam artian klub itu memberikan izin gitu, wajib memberikan izin untuk pemain-pemain tim nasional membela tim nasionalnya gitu kan. Tapi ini bukan laga resmi FIFA gitu. Jadi klub itu berhak memilih gitu, boleh atau enggak gitu. Jadi secara aturan itu klub itu boleh menolak sebenarnya. Tapi ini karena kepentingan tim nasional, jadi kita perlu memperjuangkan untuk pemain-pemain itu bisa berlaga ya, untuk melepas pemain itu ke timnas U23. Nah, Sintayong punya nama-namanya, dan bagaimana PSSI bisa memberikan pemain-pemain terbaik untuk berlaga di Piala Asia nanti. Jadi seperti itu, kita akan melihat selanjutnya guys ya. Nah, di paragraf berikutnya ini ada baru dua klub ya yang menyuarakan bahwa mereka menolak atau memberikan pemain timnas U23-nya, Persija dan Borneo. Yang saat ini Borneo ada di puncak klasemen, Persija ada di peringkat pertengahan gitu kan. Kenapa mereka nggak memberikan izin pemain U23 untuk berlaga di timnas? Karena memang bertepatan atau berdekatan dengan Championship Series, dalam artian 4 peringkat teratas Liga 1 itu akan bertanding untuk atau bertarung untuk memperebutkan juara ya. Kalau Borneo mungkin, tapi Persija di tengah, dan juga bisa dilihat nanti di bulan April itu ya, dalam artian di bulan Maret atau bulan April kelihatan kansnya menjelang pertandingan ke-34 BRI Liga 1 apakah bisa mencapai peringkat keempat terbaik atau enggak gitu kan kalau buat Persija. Tapi kalau buat Borneo, dia sekarang ada posisi peringkat 1, jadi dia langsung mengeluarkan statement dia akan atau tidak memberikan pemainnya dan diperlukan untuk di klub. Ya, kita udah di tampilan ini guys ya. Ini kalian bisa lihat. Ini adalah pemain Indonesia U23 terakhir melawan Turkmenistan U23 di kualifikasi Piala Asia U23 ya, di bulan September. Nah, kalau dari perkembangan itu kan Persija dan Borneo yang tidak mengizinkan. Kalau kalian bisa lihat, memang betul di sini banyak pemain Persija dan pemain Borneo yang dipanggil oleh Sintayong ya guys ya. Kalau kita bisa lihat di starting line up aja, di sini ada Komang Teguh Borneo, Rizky Ridho Persija ya guys ya, Rio Fahmi Persija,
Lalu juga ada di cadangan sendiri ada Muhammad Ferrari Persija, Fajar Paturuman Borneo, Persija Raihan Doni Trimamungkas Persija, dan juga ada Favasya juga Borneo. Jadi total hampir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kalau kalian lihat di starting line up ini adalah pemain inti dari dua klub itu ya guys ya, Persija dan Borneo FC. Memang riskan buat Borneo sendiri yang saat ini posisinya di posisi pertama. Nah, kita mau lihat nih guys ya. Kita mau lihat apakah pemain-pemain Borneo yang dipanggil ke timnas U23 ini menjadi inti gitu kan. Jadi mereka alasannya kuat gitu kalau misalnya memang pemainnya inti. Kita lihat ke Borneo ya guys ya. Kita lihat ke Borneo FC yang kalau kalian lihat tadi ada Fajar Paturoman inti guys ya. Sementara di line up terakhir melawan Persija di 6 Februari dan juga ada Komang Teguh inti ya guys ya. Dan juga di sini ada Taufani Muslihudin yang memang U23 juga sebenarnya, yang mencetak gol sejarah di SEA Games selalu di final membuat Indonesia menjadi juara. Nah, kita lihat Persija nih guys. Kita lihat Persija di sini ya. Hanan ya. Starting line up kita lihat di situ. Lalu ada Muhammad Ferrari ya, inti, Rio Pami, Rizky Ridho ya guys ya, Doni Trimamungkas. Dan memang pemain inti ya, Cahya Supriyadi juga masih U23. Dan memang pemain dalam artian memang starting line up Persija diisi banyak pemain U23. Hampir 5 pemain itu kalau dipanggil 5-5-nya ya pincang dalam artian. Makanya Thomas Do langsung menekel tanda kutip, kita nggak melepas pemain itu gitu. Mungkin kalau lepas pun ya nggak dikasih banyak-banyak gitu kan. Jadi nggak terserah Sintayong untuk memanggil. Tapi lain cerita kalau misalnya ada pemain-pemain ataupun hampir semua pemain abroadnya Indonesia itu yang berlaga di luar negeri bisa bermain yang masih U23 ya, seperti Elkan Bagot, Justin Hapner, Jai Ijes. Kalau mereka bisa bergabung bagus gitu. Dalam artian klub-klub Liga 1 nggak perlu terlalu banyak memberikan pemain gitu kan. Karena kalau saya informasikan di video saya sebelumnya kan ada Jenner, ada Struik, ini aja udah 2 ya guys ya. Ada Bagot misalnya 3, Hupner 4, terus juga ada Jai Ijes 5 ya guys ya. Jadi ada bantuan dari pemain abroad, kita bisa mendapatkan pemain Liga 1 juga nggak terlalu banyak. Jadi klub nggak begitu khawatir gitu kan. Tapi memang Sintayong sendiri untuk target 8 besar itu dia meminta 3 pemain ya, informasinya 3 pemain utama atau kuncinya ya. Satu Arhan, lalu kedua Marcelo Ferdinand. Ini juga PR juga, Ferdinand kemungkinan akan dilepas atau enggak oleh klub Belgia. Pratama Arhan di Suwon gitu kan, apakah dilepas? Kemungkinan Arhan akan bergabung. Dan juga satu lagi opsi ya, dalam artian bisa Ivar Jenner misalnya, Rafael Struik, Elkan Bagot, Justin Hapner, Jai Ijes. Kalau mereka bisa bergabung semua, keren. Itulah yang dimauin oleh Sintayong. Dalam artian target 8 besar di Piala Asia U23 dengan pemain yang lengkap, kita juga bisa pede gitu ya, percaya diri kita bisa melawan di grup yang sangat berat. Di situ ada Qatar, Australia, lalu juga Yordania. Sangat berat ya guys ya grup itu. Jadi Indonesia harus pemain-pemainnya yang top gitu. Jangan sampai malu-maluin nanti untuk timnas Indonesia di Piala Asia U23 nanti. Ya mungkin itu aja. Kalau kalian lihat di belakang layar saya, ini adalah pemain-pemain yang memang berlaga di lawan Turkmenistan kemarin. Mudah-mudahan aja pemain abroad Indonesia yang berlaga di luar negeri bisa bermain semua. Dan juga pemain-pemain di Liga 1 juga bisa menyanggupi permintaan dari Sintayong untuk berlaga di tim nasional dan klub mengizinkan. Sehingga ada kesepakatan yang bagus antara klub dan juga tim nasional demi kepentingan timnas dan juga negara Indonesia. Ya, mudah-mudahan aja semua berjalan lancar, tidak ada kisruh, tidak ada tarik ulur. Mudah-mudahan Indonesia bisa berlaga di Piala Asia U23 nanti dengan skuad sempurna ya, skuad yang diidam-idamkan, dalam artian pemain yang berlaga di luar negeri juga pemain keturunan bisa bermain semua. Oke, itu aja informasi dari saya. Kita tunggu beritanya yang lebih lanjut nanti, bagaimana perkembangan tim nasional U23 nanti sebelum TC. Bagi kalian yang ingin berkomentar, silakan komentar saja. Bagaimana pendapat kalian, bagaimana analisa kalian sendiri mengenai timnas U23. Dan juga jangan lupa kalau kalian suka dengan channel ini, kalian subscribe
suka dengan video ini, kalian like dan share. Makasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Salam sepak bola.